Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya Alwi Asgaf, riset analis dari Global Capital Investama Berjangka atau GK Invest. GK Invest merupakan pialang berjangka resmi yang terdaftar di Bapepti. Kami juga merupakan anggota dari dua bursa berjangka yang ada di Indonesia, yaitu BKDI dan BBJ atau Bursa Berjangka Jakarta. Alamat kami berkedudukan di Multifusion Tower, lantai 20, Jalan Kuningan Mulia, Lot 9B, Jakarta Selatan. Seperti biasa, pada kesempatan sore ini saya akan membawakan materi dari MT4 Booster, dan seperti yang telah saya bahas sebelum-sebelumnya, MT4 Booster merupakan platform trading ya yang pelengkap dari MT4 standar ya, yang di dalamnya terdapat 12 expert advisor ya, yang sebelumnya pernah kami bahas ya. Dan jika bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum menyaksikan ataupun melihat dari webinar, bisa di searching di YouTube kami, yaitu channel GK Invest, dan 15 indikator tambahan ya. Indikator merupakan indikator analisa teknikal. Jadi seperti kita ketahui bahwa analisa teknikal itu terdiri dari dua ya, secara umum, yaitu klasik dan modern ya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai salah satu dari analisa teknikal modern. Jadi secara umum analisa teknikal modern technical analysis ini terdiri dari 4, yaitu indikator trend following, indikator momentum, indikator volume, dan indikator volatilitas. Indikator trend following seperti kita ketahui bisa seperti moving average, MACD, parabolic, dan lain sebagainya. Indikator momentum seperti stokastik ataupun RSI, dan indikator volume seperti OBV ya, atau on balance volume, dan indikator volatilitas yaitu seperti Bollinger Band dan Kettner Channel atau Kettner Band. Dan yang akan kita bahas pada sore kali ini adalah indikator Kettner ya, dari MT4 Booster. Sebelum lanjut ke materi, saya akan sapa peserta dari webinar ini ya. Di sini ada Bapak NK Majid. Selamat sore Pak Majid. Dan ada Pak Sugianto. Selamat sore Pak Sugianto. Senang bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Oke, kita lanjut ke materi. Sebelum ke materi, di sini ada pemberitahuan bahwa produk berjangka itu merupakan transaksi dalam sistem manji ya, yang mempunyai resiko tinggi ya terhadap dana Anda ya. Di produk finansial ini tidak diperuntukkan bagi semua investor, dan Anda bisa kehilangan dana lebih dari deposit awal. Pastikan bahwa Anda benar-benar mengerti resikonya dan mintalah nasihat independen jika diperlukan.
Untuk selanjutnya lihat pemberitahuan resiko lengkap kami ya di ketentuan bisnis. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi apa yang dimaksud dengan Kettner channel itu ya? Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita mengenal sejarah dari indikator Kettner channel tersebut ya. Jadi Kettner channel itu pertama kali ditemukan oleh Chester Kettner ya pada tahun 1960-an. Indikator ini secara intens digunakan oleh para trader komoditas. Awalnya indikator ini menggunakan formula yang lebih sederhana. Indikator Kettner channel ini kemudian dikembangkan ya oleh Linda Raschke ya, pada tahun 1980-an dengan menggunakan average true range atau ATR ya, dan exponential moving average atau EMA ya, EMA. Dan versi dari Linda Raschke ini kemudian banyak dipakai para trader hingga saat ini. Nah, itulah sejarah dari Kettner channel, indikator Kettner channel. Sebelum melihat indikator Kettner channel, di MT4 booster indikator MT Kettner channel ini bisa ditambahkan ya. Jadi seperti menambahkan indikator-indikator lainnya ya. Jadi Anda bisa menambahkan indikator Kettner channel ini ke chart ya dengan cara biasa yang digunakan di MT4. Bisa dengan cara menyeret indikator tersebut dari navigator ke chart atau dengan melakukan double klik ya di navigator tersebut. Di indikator ini beberapa opsi ya diperlukan ya, memerlukan setting allow DLL import. Ini pastikan bahwa allow DLL import ini berfungsi ya. Jadi bisa diklik pada bagian common ya di setting indikator. Dan ketika Anda sudah siap, klik OK dan seperti ini indikator Kettner channel ya. Jadi mirip dengan Bollinger Band ya. Di sini ada upper band, middle point atau middle band dan lower band. Oke, setelah siap dengan indikator Kettner channel, Anda tinggal setting indikator tersebut ya dengan di sini ada bagian input ya. Di sini ada input. Nah, ini Anda bisa input dengan sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Tapi ini merupakan default dari MT4 booster ya, ini Kettner channel. Jadi settingannya seperti ini. Oke, ketika oke semua dan Anda siap trading menggunakan indikator Kettner. Dan apa saja kegunaan dari indikator Kettner tersebut? Yang pertama adalah memudahkan untuk melihat sinyal beli dan jual. Yang kedua, menyaring false atau fake
sinyal ya. Jadi seringkali trader terjebak ya. Biasanya ketika indikator kita menggunakan indikator breakout ya, kadang ada fake signal ya atau false signal, dan indikator Gartner bisa menyaring fake signal tersebut. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi level overbought dan oversold. Bisa juga melihat overbought dalam kondisi di resisten dan support ya, oversold. Gartner Channel itu merupakan kombinasi dari dua indikator, yaitu exponential moving average atau EMA dan average true range atau RTR. Berikut adalah rinciannya. Jadi middle lane itu merupakan 20 hari dari exponential moving average, dan upper channel itu rumusnya exponential moving average ditambah 2 kali ATR, dalam hal ini 10 ya ATR-nya. Lower channel itu terdiri dari 20 terbentuk dari 20 moving exponential moving average dikurangi 2 kali ATR. Nah, itulah komposisi dari indikator Gartner Channel. Dan bagaimana cara menggunakan indikator Gartner Channel ini? Jadi ada dua ya sebetulnya yang bisa dilihat dari indikator Gartner Channel ini ya. Yang pertama kita melihat adanya sideways market ya. Ketika market dalam keadaan sideways atau bisa dikatakan flat ya, terlihat dari di sini moving average-nya. Di sini moving average, ini harga bergerak pada moving average ya. Nah, ketika kondisi ini terjadi, maka trading yang digunakan adalah di sini ada harga menembus lower band, namun kemudian ditutup di atas lower band tersebut. Nah, ketika harga ditutup di atas lower band dalam keadaan sideways, di sini bisa dijadikan sinyal untuk entry buy, dan target di upper channel ya. Begitu pula sebaliknya ya. Sebaliknya misalnya ketika harga ini menembus upper channel tapi ditutup di bawah upper channel tersebut, maka ini bisa posisi sell dengan target di lower channel. Nah, itu merupakan rule trading yang pertama dari indikator Gartner Channel itu sendiri ya. Stopnya di mana ya? Stopnya ketika misalnya kalau kita buy di area sini, kemudian stopnya di ketika harga kembali ditutup di bawah lower channel dan exit di upper channel. Itu merupakan rule pertama dari trading menggunakan indikator Gartner Channel. Yang kedua adalah
Nah, trending market ya. Kalau kita trending market, nah bisa dilihat ya dari sini, dari kondisi moving average. Jadi moving average ini harga terus bergerak di atas moving average. Nah, ini kondisi di mana market lagi trending. Dan cara yang digunakan ketika trending market adalah buy ketika harga menembus upper channel dan close ya, di close di atas upper channel tersebut. Kemudian harga bergerak naik dan midpoint atau middle point ini bisa dijadikan target ya, atau exit ya. Exit ketika harga menembus dari midpoint tersebut. Dan juga bisa digunakan sebagai stop loss ya. Ketika harga misalnya bergerak kemudian kembali ke midpoint dan ditutup di bawah middle point ini, itu merupakan area stop loss kita. Oke, untuk slide presentasi sekian dulu, dan kita akan langsung ke grafik ya, ke grafik dari MT4 booster itu sendiri dari GK Invest. Kita buka grafik dari GK Invest ya. Oke, kita misalnya yang pertama kali dilakukan adalah buka grafik apa saja ya di MT4 booster Anda, dan ketika Anda sudah menginstal, pastikan MT4 booster dari GK Invest sudah terinstall ya. Di sini ada bermacam-macam indikator dari MT4 booster ini ya. Ini merupakan indikator tambahan dari MT4 booster, dan ini di sini ada di bawah. Nah, di sini ada expert advisor dari MT4 booster ya, yang sebelumnya sudah kami bahas. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada GK Invest Kettner, indikator Kettner. Bisa ditambahkan dengan cara double klik ataupun menyeret seperti ini. Oke, dan di common ini pastikan dua allow DLR import dan allow external expert import ini berfungsi ya. Setelah itu klik OK, dan ini akan terlihat seperti ini. Dan untuk mengedit dari indikator Kettner channel ini bisa dilakukan dengan cara ini mengklik kanan ya. Di sini ada indikator list. Indikator list kita double klik, kemudian ada GK Invest Kettner. Kita klik, kita masuk ke input ya. Ini merupakan default atau settingan default dari Kettner channel itu sendiri ya. Nah, di sini untuk moving average atau exponential moving average 20 seperti ini. Dan kita juga bisa menambahkan alert ya, atau ketika misalnya
harga itu menembus upper atau lower channel tersebut ya. Oke, kita pasang alert ya, alert, kita oke. Kemudian garis ini juga bisa disetting ya. Ini untuk middle misalnya warnanya bisa diganti biru. Kemudian di sini garis atasnya juga bisa disetting, misalnya pakai garis hijau ya untuk membedakan, dan merah untuk oke. Ketika sudah oke, kita jadi gambarnya seperti ini. Inilah indikator Kettner channel dari GK Invest, dan bagaimana cara menggunakan indikator dari Kettner channel dari GK Invest tersebut. Kita lihat di sini ada harga ya, harga yang cenderung flat. Kita lihat flat, dan ketika harga cenderung flat, kita gunakan rule yang pertama ya. Jadi harga di sini menembus upper channel, kemudian ditutup di bawah upper channel tersebut, maka di sini ada sinyal sell ya. Sinyal sell, targetnya di lower channel. Dan kita lihat setelahnya moving average itu terlihat trending ya. Harga trending seperti ini. Dan untuk market trending tadi sudah dijelaskan bahwa ketika harga menembus upper atau lower channel, itu sini harga menembus lower channel dan ditutup di bawah lower channel, maka di sini mulai entry dengan stop loss di ataupun target ketika harga kembali menyentuh dari midpoint ini ya. Kalau kita lihat ini di time frame 30 menit ya, dengan kondisi ini kita dapat sekitar 56 poin ya. Ini cara trading di indikator Kettner channel. Dan indikator Kettner channel ya berbeda ya dengan indikator yang pernah saya bawakan sebelumnya, yaitu indikator Donchian ya. Jadi efektif jika indikator Donchian ini efektif kalau time frame-nya lebih pada long term atau di daily chart. Tapi kalau indikator Kettner channel ini bisa dipakai pada semua time frame. Jadi sebetulnya indikator Kettner ini mirip dengan indikator dari Bollinger Band ya. Prinsipnya pun sama, cuma kalau menggunakan indikator Bollinger Band, biasanya midpoint ini bisa digunakan sebagai entry ya. Jadi ketika menembus midpoint, entry buy, kemudian target di upper channel. Sebetulnya dua indikator ini fungsinya sama, yaitu untuk mengukur volatilitas. Tapi yang membedakan adalah komposisinya ya. Indikator Bollinger Band terdiri dari
middle point-nya itu merupakan SMA ya, atau Simple Moving Average 20, dan dua upper dan lower channel-nya merupakan standar deviasi ya. Oke. Demikian pembahasan mengenai indikator Gartner channel ini ya, dan seperti biasa kami mengadakan tanya jawab ya bagi bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang ya kurang paham ya, atau kurang mengerti, ataupun misalnya ada pembahasan dari saya yang terlalu cepat. Di sini saya akan mengadakan sesi tanya jawab. Dan indikator Gartner ini bisa digunakan pada semua instrumen investasi keuangan lainnya ya, baik itu forex, komoditi ataupun saham, semua bisa dipakai ya. Kalau misalnya kita inginkan pair yang lain, misalnya ini Aussie ya, prinsipnya sama ya. Jadi indikator ini bisa digunakan pada semua pair yang ada. Di sini Pak Majid menanyakan alertnya bunyi pada saat di mana. Jadi ketika harga, misalnya kalau kita setting alert di sini, ketika harga kalau di sini di chart 30 menit ya, kita buka chart 30 menit, maka ketika harga menembus dari channel ini, itu alert akan berbunyi. Oke, kita misalnya pastikan ke yang lebih time frame yang lebih kecil ya, 5 menit, kita tes alert tersebut ya. Di sini sudah terpasang, dan ini harga sedang menguji dari upper channel ya. Ataupun misalnya satu menit, kita cari pairnya yang lebih. Di sini masih belum juga terlihat ya. Ataupun misalnya di pair lain, tapi yang lebih mendekati pair Aussie ya. Dengan indikator
Gartner channel ini kita juga bisa menentukan area support dan resisten ya. Upper channel ini biasanya dipandang atau dilihat sebagai resisten, dan lower channel ini juga bisa dilihat sebagai area dari support. Jadi alert itu berbunyi ketika harga menembus dari upper channel nih ya. Di sini nah, sini sudah terlihat. Ini alert sudah keluar ya, Pak Majid. Jadi seperti itu. Lebih memudahkan ya dalam atau mengingatkan kita ya ketika misalnya kita sedang lengah atau tidak memperhatikan ya. Jadi alert ini berfungsi untuk mengingatkan kita ya bahwa harga sudah menembus upper atau lower dari channel tersebut ya. Dan ini di time frame 1 menit ya. Ya tentunya ini lebih sukar untuk dibaca. Kalau saya sih lebih prefer kalau menggunakan time frame di 30 menit ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Di sini saya akan menyapa peserta webinar yang baru, yaitu Pak Chandra Purnama. Selamat sore, selamat bergabung Pak Chandra. Dan kalau Bapak misalnya ketinggalan materi, Bapak bisa download slide presentasi ini. Di sini ada handout-nya ya. Dan tentunya kami tak lupa setelah webinar ini berakhir ya, kami akan mengirimkan rekaman dari video ini ke peserta, ke email peserta webinar. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya cukupkan webinar sore ini sampai di sini. Dan terima kasih sudah mengikuti webinar dari GK Invest. Kami mengucapkan selamat sore dan salam sukses selalu.